Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil review dari 10 artikel yang berfokus pada penerapan supply chain management atau SCM di sektor pariwisata, agrowisata, UMKM, dan kopi. Pada artikel pertama, peneliti membahas rantai pasok kopi di Gombeng Sari, Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 pola aliran distribusi kopi, mulai dari petani sampai ke konsumen akhir. Pada ketiga pola tersebut, jalur yang melibatkan UPH, roastery, dan coffee shop dinilai paling efektif karena memberikan nilai tambah lebih tinggi. Selanjutnya, artikel kedua membahas tentang Smart Destination. Smart Destination adalah website yang berfungsi mengintegrasikan data supplier, fasilitas wisata, distributor, dan wisatawan. Menurut saya, artikel ini menarik karena menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat membantu koordinasi rantai pasok pariwisata. Pada artikel ketiga, strategi SCM sektor pariwisata dikaitkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui konsep pentahelix. Fokus utama ada pada aksesibilitas, penguatan fasilitas, dan inovasi objek wisata. Kemudian di artikel keempat, yaitu membahas tentang kopi organik di daerah Lombok. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa saluran pemasaran satu dinilai lebih efektif dibandingkan saluran pemasaran dua, atau supply chain satu lebih diminati oleh petani untuk memasarkan produk. Yang kedua, nilai manajemen rantai pasok di mana petani dapat leluasa dalam memasarkan produk dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari organisasi, didapatkan nilai rata-rata SCMPI sebesar 3,192. Dan terakhir, kinerja rantai pasok dinilai baik dengan angka 25,88%. Artinya, kinerja pengorganisasian terhadap petani kopi sangat baik. Pada artikel kelima, ditemukan bahwa supply chain management berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional UMKM pedagang pantai di Jimbaran sebesar 11,8%. Faktor yang paling dominan adalah information sharing atau berbagi informasi. Pada artikel ke-6, pasokan produk pertanian lokal untuk industri pariwisata di Denpasar saat ini masih banyak bergantung pada pihak ketiga. Nah, hal ini memang menjaga stabilitas kualitas, tetapi masih memiliki kelemahan berupa risiko musiman dan ketergantungan pada pemasok eksternal. Artikel ketujuh ini membahas tentang model turis supply chain di desa wisata. Studi kasus di Desa Paseseh, Tanjung Bumi, Bangkalan. Nah, model ini mencakup reservasi, transportasi, atraksi, produksi, aktivitas, hingga wisatawan. Nah, dampaknya cukup baik karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya batik lokal. Artikel ke-8 membahas halal supply chain management pada bisnis pariwisata. Nah, poin utamanya adalah seluruh aktor wisata seperti hotel, biro perjalanan, UMKM, dan wisatawan itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah agar kualitas wisata halal tetap terjamin. Pada artikel 9, nah di sini peneliti menggunakan metode SCORE. Menggunakan metode SCORE untuk mengukur kinerja rantai pasok agrowisata stroberi dan memperoleh nilai 89,3 yang termasuk dalam kategori baik.
Nilai tertinggi pada aspek perencanaan bibit yang berarti keberlanjutan produk menjadi fokus utama. Di artikel terakhir itu tentang setu babakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa turis supply chain belum bekerja secara optimal karena pengelolaan masih terpusat pada satu unit. Oleh karena itu, peneliti menyarankan keterlibatan pihak ketiga yang lebih profesional. Nah, jika dibandingkan, sebagian besar artikel menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, ada juga beberapa artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif seperti survei, skor, dan SCMPI. Hal ini menunjukkan bahwa SCM dapat dikaji dari sisi proses maupun pengukuran kinerjanya. Dari seluruh artikel, bisa kita lihat bahwa faktor paling penting dalam keberhasilan SCM adalah integrasi antar aktor, mulai dari pemasok, pengelola, UMKM, hingga wisatawan. Selain itu, digitalisasi dan pertukaran informasi juga menjadi faktor utama untuk meningkatkan efisiensi koordinasi. Untuk research gap, masih ada peluang penelitian lebih lanjut, terutama terkait penggunaan teknologi digital, smart tourism, artificial intelligence, dan indikator sustainability dalam supply chain pariwisata. Selain itu, penelitian kuantitatif lintas destinasi juga masih belum banyak dilakukan. Sebagai kesimpulan, seluruh artikel menegaskan bahwa supply chain management memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan agrowisata. Integrasi proses, kolaborasi multi aktor, dan digitalisasi menjadi kunci utama agar rantai pasok berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerapan Supply Chain dan Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi Industri Pariwisata. Topik ini sangat relevan karena industri pariwisata saat ini semakin bergantung pada teknologi digital, terutama dalam sistem reservasi, pembayaran, dan distribusi layanan. Latar belakang makalah ini berangkat dari semakin kompleksnya supply chain di industri pariwisata. Dalam praktiknya, sering muncul masalah seperti data reservasi yang tidak real time, overbooking, kesalahan sinkronisasi informasi, dan kurangnya transparansi antar penyedia layanan. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan wisatawan dan menghambat efisiensi operasional. Makalah ini memiliki tiga fokus utama, yaitu menganalisis karakteristik dan mekanisme supply chain pariwisata, mengidentifikasi masalah transparansi, dan menjelaskan bagaimana blockchain dapat menjadi solusi. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran bagaimana teknologi digital mampu meningkatkan kualitas tata kelola industri pariwisata. Supply chain pariwisata melibatkan banyak pihak seperti hotel, transportasi, agen perjalanan, platform digital, dan wisatawan. Berbeda dengan manufaktur, supply chain di sektor ini lebih berorientasi pada layanan sehingga membutuhkan koordinasi yang cepat, akurat, dan real time. Nah, masalah utama yang sering terjadi adalah kurangnya sinkronisasi data antar sistem. Contohnya, misal, data kamar hotel yang tersedia di suatu platform belum tentu sama dengan platform yang lain. Nah, hal ini bisa menyebabkan overbooking, konflik data, dan menurunkan kepuasan pelanggan.
Nah, maka dari itu, blockchain hadir sebagai solusi karena memiliki sistem pencatatan data yang terdistribusi aman, transparan, dan tidak bisa diubah. Setiap setiap transaksi seperti reservasi hotel atau pembelian tiket itu dapat dicatat secara permanen dan bisa diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat. Nah, selain blockchain, fitur terpenting lainnya adalah smart contract. Nah, teknologi ini memungkinkan peran otomatis, misalnya reservasi langsung terkonfirmasi setelah pembayaran berhasil. Selain itu, distribusi komisi kepada mitra perjalanan juga bisa dilakukan otomatis tanpa pihak ketiga. Manfaat utama dari implementasi blockchain dalam pariwisata adalah meningkatkan transparansi, keamanan data, efisiensi operasional, dan kepercayaan antar stakeholder. Teknologi ini juga membantu mengurangi biaya transaksi karena mengurangi ketergantungan pada perantara. Kesimpulannya, blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi supply chain industri pariwisata. Integrasi teknologi ini membuat data lebih akurat, transaksi lebih aman, dan proses layanan menjadi lebih cepat. Sebagai penutup, penerapan supply chain berbasis blockchain dapat menjadi strategi transformasi digital yang mendukung industri pariwisata yang lebih modern, efisien, dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.